Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rilvin dari kelas 12 Agama akan mempresentasikan kebudayaan dan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, yang kita bahas adalah berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah pesona budaya nasional Indonesia serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka perkembangan kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk tidak hanya berbentuk fiksi, kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan kebudayaan non-fiksi lainnya. Beberapa contoh bentuk akulturasi. Yang pertama, pada seni bangunan kita lihat sendiri ada masjid dan menara. Yang kedua ada makam. Dan pada seni ukir, perkembangan Islam di zaman Madya berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan. Akan tetapi seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak ragu mengembangkan seni hias dengan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungahan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambahkan seni hias dengan huruf Arab kaligrafi. Bahkan muncul kreasi baru yaitu kalau terpaksa ingin melukis makhluk hidup akan disamarkan dengan berbagai hiasan sehingga tidak lagi jelas berwujud binatang atau manusia. Aksara dan seni sastra yang pertama ada hikayat, karya sastra yang berisi cerita, sejarah ataupun dongeng. Badat mirip dengan hikayat, penulisan badat seperti tulisan sejarah tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Syair berdasarkan dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Suluk merupakan karya sastra yang merupakan kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Tentang kesenian ada 3, permainan debus, saudati, dan wayang. Kalender, bukti perkembangan sistem penanggalan kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka, misalnya bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah karena Sultan Agung dimulai tepat dengan tanggal 1 Suro 155 Jawa 8 Agustus 1633. Kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama ada Samudra Pasai yang diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 dan 1275 atau pertengahan abad ke-13. Yang kedua ada Kesultanan Aceh Darussalam. Pada tahun 1520 Aceh berhasil memasukkan kerajaan Daya ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524 Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan. Kerajaan Islam di Jawa yang pertama ada Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Demak berdiri tahun 1500-an. Yang kedua ada Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Panjang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Yang tiga ada Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan yang pertama Kerajaan Pontianak. Kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan antara lain Tanjung dan Lawe. Dua kerajaan tersebut pernah diberikan Tome Pires 1512-1551. Tanjung, Pura, dan Lawe menurut berita musafir Portugis sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa. Bahkan kedua daerah diperintahkan oleh Pati atau mungkin Adipati. Kesemuanya tunduk pada kerajaan di Jawa yang diperintahkan Pati Unus. Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi, Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lain di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sompeng, dan Wajo. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Pulau Maluku. Kedua kerajaan itu dipusatkan masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. Kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Kerajaan-kerajaan Islam di Papua, sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama, bahkan berdasarkan bukti sejarah terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua yakni Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Seilolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Lubati, terdiri dari Kerajaan Atiati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Wertuar. 7 Kerajaan Kowiyai, Namatota. 8 Kerajaan Aiduma. 9 Kerajaan Kaima. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara, Kerajaan Lombok dan Sumbawa.
Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman kemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Penjangi, Parma, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Konon, Sunan Perapen meneruskan dakwah dari Lombok menuju Sumbawa. Hubungan dengan beberapa negeri dikembangkan terutama dengan Demak. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dapat dimasukkan kepada kekuasaan Kerajaan Goa pada 1618, Bima ditaklukkan pada 1633 dan kemudian Selaparang pada 1640. Pada abad ke-17 seluruh kerajaan Islam Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Goa. Hubungan antara Kerajaan Goa dan Lombok dipererat dengan cara perkawinan seperti Penban Selaparang, Penban Penjangi, dan Pemban Parwa. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila hidup wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.